Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen. Mitos atau fakta? Kali ini kita akan membawakan sebuah cerita yang tersebar di tengah-tengah masyarakat. Yang mana silahkan Anda semua tebak apakah itu hanya mitos atau fakta yang pernah terjadi. Tentu kita semua tahu bahwa mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Fakta dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap suatu objek atau peristiwa. Sekarang masuk ke video. Sayyid Hasan Abdul Hadi Ba'abut. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau adalah seorang pendakwah dan pembina majelis taklim yang berasal dari keluarga habaib keturunan Ba'abut. Ia lahir di Jakarta dan tumbuh besar di beberapa wilayah seperti Bekasi, Bogor, dan Jakarta. Semenjak kecil, ia telah menunjukkan minat yang kuat terhadap ilmu agama. Saat teman-teman seusianya asyik membaca komik, Hasan kecil justru tenggelam dalam buku-buku kajian Islam. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa Hasan merupakan putra dari Sayyid Ahmad Ba'abut, seorang keturunan Ba'abut dari Bogor yang berdarah Pekalongan. Ibunya berasal dari Jakarta, namun memiliki garis keturunan dari Palembang. Keluarga besarnya termasuk dalam terah Ba'abut Harbasyani, yaitu keturunan Sayyid Muhsin bin Umar Ba'abut dari Pekalongan. Terah ini dikenal membaur dengan masyarakat dan hidup secara merakyat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa keturunan Ba'abut dikenal aktif berdakwah sejak generasi awal. Banyak dari para leluhurnya berdakwah di lingkungan keraton, menjadi penasihat kerajaan, dan membaur dalam masyarakat lokal. Oleh sebab itu, sebagian besar dari mereka memakai nama-nama Jawa, berpakaian adat Jawa, dan turut melestarikan nilai-nilai budaya setempat selama tidak bertentangan dengan syariat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beberapa tokoh termasyhur dari terah ini antara lain. 1. Habib Abu Bakar Puspodipuro bin Hasan Al-Munadi bin Alwi bin Abdullah bin Muhsin Ba'abut, seorang ulama yang berdakwah di lingkungan Keraton Yogyakarta. 2. Habib Muhsin Suroatmojo bin Husein bin Ahmad bin Muhsin Ba'abut, kakek dari Hasan Abdul Hadi, yang pernah berdakwah di wilayah Kerajaan Amangkurat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa melihat kecenderungannya terhadap ilmu agama, sang ayah menyarankannya untuk tabarukan dan belajar langsung kepada adik beliau, yaitu Sayyid Alwi bin Salim Ba'abut, seorang alim di Bogor yang memiliki cukup banyak murid. Dari sinilah ia mulai meniti jalan talabul, ilmu secara lebih serius. Selain itu, ia juga pernah berguru dan mengambil banyak pelajaran serta nasihat dari Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, seorang ulama harismatik dan sufi terkemuka Indonesia. Habib Lutfi dikenal memberikan pengaruh besar dalam membentuk karakter, kepribadian, dan adab Hasan dalam berdakwah dan bermasyarakat. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa ia juga sempat belajar dari berbagai guru lainnya, karena memang menempuh jalur talabul ilmi keliling rihlah ilmiah. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa majelis beliau tidak berorientasi pada kuantitas jamaah, namun lebih mengutamakan kedalaman dan kebermanfaatan ilmu. Beliau berkeyakinan bahwa dengan jumlah jamaah yang tidak terlalu banyak, materi keislaman yang disampaikan akan lebih mudah dipahami, diserap, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa beliau juga dikenal aktif membina jamaah dari kalangan marginal, seperti 1. Para preman. 2. Pecandu alkohol. 3. Wanita malam serta mereka yang berada dalam masa kelam kehidupannya. Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa baginya, dakwah bukan hanya untuk orang-orang yang tampak saleh di permukaan. Ia meyakini bahwa pendekatan terhadap mereka yang tersesat jauh dari jalan Allah adalah esensi dakwah para nabi dan wali terdahulu.
Lalu disebutkan menurut kabar yang beredar bahwa dalam pendekatannya beliau menekankan kelembutan, hikmah, dan kasih sayang. Ia tidak menghakimi, namun mengajak. Tidak menggurui, tapi merangkul. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah cerita di atas adalah mitos dan cerita sebelum tidur atau memang fakta? Silahkan tulis di kolom komentar. Note, kami bertanya kepada Anda yang mendengar dan melihat video ini. Tidur, 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 tidur. Ayo kita tidur. Bagaimana menurut Anda semua? Apakah itu mitos atau fakta? Jika mitos, silakan tulis di kolom komentar. Dan jika fakta, silakan tulis di kolom komentar. Karena kita tahu bahwasanya mitos itu adalah cerita yang dipercaya sebagai hasil imajinasi dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan. Sedangkan fakta adalah suatu peristiwa atau keadaan yang benar-benar terjadi dan dapat dibuktikan. Nah, jadi bagaimana menurut Anda semua? Apakah ini mitos atau fakta? Silakan tulis di kolom komentar. Mitos atau fakta? Mitos atau fakta? Selamat datang di mitos atau fakta. Silakan komen. Komen.